pernah mengalami bahwa aku mandi, terus keluar rambutku masih basah dan aku tidak tahu apakah rambutku basah karena mandi atau karena sudah berkeringat lagi. Ketika pertama kali datang ke Indonesia kayaknya agak ketakutan ya, tetapi selepas saja betah dan menikah dengan orang Indonesia, lama-lama jadi suka guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan terus sekali lagi membuat bakalan video reaction di mana saya ingin mereaksi sebuah video ya, dikatakan boleh dari negara Jerman. Ketika pertama kali datang ke Indonesia kayaknya agak ketakutan ya, tetapi selepas saja betah dan menikah dengan orang Indonesia, lama-lama jadi suka guys. Wow, ini membuatkan saya sangat-sangat penasaran kenapa beliau menyatakan kayak gitu guys. Dengan judulnya boleh Jerman kaget di Indonesia gara-gara ini, tapi lama-lama suka. Dan ini guys merupakan dari channel yaitu Matrozi Film Official. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya? Ayo tanpa basa-basi kita sama-sama tonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Hari ini episode yang menarik kayaknya, karena aku udah pernah bikin video apa hanya ada di Indonesia. Apa itu? Lah, kalau sekarang aku akan bicarakan tentang hal-hal yang bikin aku kaget saat pertama kali lihat itu di Indonesia, karena belum pernah melihat yang seperti itu, merasakan yang seperti itu, kayak aduh ini apa ini. Nah, mudah-mudahan ini menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan ikuti kami. Bilang apa? Oke. Oke, siap, mangkat. Mangkat. Ini pengalaman orang Jerman pertama kali ke Semarang, nah, Indonesia. ini lur yang pertama yang bikin saya kaget. Kok ada cowok pakai? Kok ada yang pakai sarung? Memang di sini tidak ada sarung. Jadinya, wah aku heran. Tapi tonton ya. Pakai kain sarung. Oke, kemudian yang bikin saya kaget pas pertama kali ke Indonesia adalah naik transportasi umum, terutama bis yang tidak ada pintu. What? Tidak ada pintu. Ya, dulu di Semarang itu ada bis, itu pintunya selalu terbuka, depan sama belakang. Terus kalau yang mau turun disuruh lompat, terus ada keneknya itu pakai uang koin, tinggal klop aja di kaca, tak 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 tak, berarti itu ada yang mau turun, dan akhirnya bisnya berhenti jet. Wah, gitu. Wow, aku lihat itu kan, gimana nih turunnya? Aku malah takut mau turun dari bis, gimana nih? Terus bilang, ayo cepat. Mau naik. Kayak gitu. Kiri pak, kiri. Tarik gandul. Begitu ya. Dan juga ada lagi yang ada hubungan dengan transportasi umum, yaitu naik angkot. Pertama kali aku naik angkot, aku masuk, terus saya kira dia berangkat sebentar lagi. 5 menit kemudian belum berangkat, 10 menit belum berangkat. Aku nunggu setengah jam baru dia berangkat. Itu memang, wah, di Jerman ada jadwal untuk transportasi umum, jadi ya kalau masuk langsung berangkat. Kalau di Indonesia yang bikin aku kaget itu disuruh nunggu. Oh ya, itu kalau di Indonesia itu ada angkot itu, supirnya itu kalau belum ada penumpang yang banyak itu nggak mau berangkat. Oke. Kemudian waktu di Indonesia aku di pasar melihat anak ayam yang diwarnai. Diwarna. Ya, ada itu di Indonesia. Kasian banget itu. Kayaknya ayammu, tapi aku kaget ini apa ini, kok anak ayam dijual, apalagi diwarnai kayak apa mainan. Ya sedikit kasihan. Ya kasihan sebenarnya, tapi ya gimana lagi, orang cari uang ya apa saja yang penting halal. Anak ayam dikasih warna. Baru tahu guys saya. Dan di Indonesia untuk pertama kalinya aku minum teh yang kayaknya gulanya lebih banyak daripada airnya. Wah, ya itu memang kalau di warung-warung, kalau di warteg kayak di
warung makan itu, wah, yang di warung di pinggir jalan ya, enggak yang resmi. Itu gede seperempat dari gelasnya itu, wah. Luar biasa. Nah, apalagi aku udah bilang, ya jangan terlalu manis. Terus aku lihat dia kasih 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Wah, bikin diabetes itu. Waduh, gak bagus. Kencing manis nanti. Tapi enak. Oh, enak. Cuman, wah, Semua yang manis itu enak. kayak kamu. Ya, mungkin dia manis karena dulu sering minum teh manis. Ya, nggak tahu. Bisa jadi. Silakan masuk. Terima kasih sudah datang. Oh. Oke. Dan untuk pertama kali di Indonesia, aku melihat orang makan pakai tangan. Ini Terus? kayak menyenangkan kayaknya. Terus aku ikut, terus kayaknya asik. Asik. Teluk. Wah, aku kayak gini aja. Wah, jangan. Makanannya dipicut dulu. Jangan terlalu raw. Pakai tangan kanan, lebih seru, lebih asik. Dan juga Dan di itu Indonesia, daun pisang, Daun pisang. dibuat makanan, dan piring juga. Nah, makanan apa? Tapi di Jerman juga nggak pernah masak pakai daun pisang. Enak tapi. Ya. Di Enak. Indonesia itu daun pisang itu banyak kegunaannya. Seperti buat piring, seperti daun pinco itu wah enak tuh. Terus buat lemper, buat arem-arem. Bikin lapar, udah Wah, sayangnya. bikin lontong. Wah, pengen. Wow. Sedap tuh guys ya. Untuk pertama kali di Indonesia, aku lihat orang makan gorengan, terus makan cabai sekalian. Cabai, enggak, Yang- itu sambal bukan saus. Cabai, yang hijau, yang Ya, pedasnya. cabai rawit. Wah, bukan main. Itu yang masih mentah itu kan pedas banget itu. Dan orang itu Cabai. juga tidak nangis. Ini yang istimewa. Aku coba sekali, wah, nangis. Tapi perutnya yang nangis. Wah, Setelah semuanya. itu pret. Ya itu buat yang unik di Indonesia. Aku untuk pertama kali melihat itu kayak wow. Wow. Kamu kuat nggak? Enggak. Dulu kuat, sekarang enggak lagi. Saya coba sekali Kapok nangis. lombok. Nangis. Cabe. Lada. Kayak gitu ya guys. Pertama ya? kali ke Cabe. Indonesia, aku dikasih nasi untuk sarapan pagi. Wah. Oh. Ya di Indonesia itu emang biasa sarapan nasi pagi, siang, malam itu harus ada nasi. Kalau tidak ada nasi kurang mantap, lur. Aku cari rotinya gak ada. Aku cari cornflakes gitu, gak ada. Jangan berharap di Wah. Indonesia itu sarapan pakai itu pakai roti, pakai cornflake, pakai marmelade apa ya? Selai. Gak ada. Pakai gendar pecel aja. Tapi lucunya lama-lama aku malah lebih suka sarapan nasi sama sop. Dan sekarang saya jarang makan roti juga. Tapi pertama kalinya, wah, rotiku mana rotiku? Orang Jerman nih guys, biasanya kalau sarapan pagi mencari roti ya, mencari biskut. Tapi di Indonesia langsung terus makan nasi guys. Itu dia rasa kaget tuh. Pas di Indonesia, aku untuk pertama kali lihat orang naik pohon kelapa. Itu wah hebat sekali. Apalagi si monyet manis ini ya. Aku nggak yakin bisa dapat suami yang bisa naik pohon kelapa. Hebat. Kayaknya orang Jerman nggak bisa. Oh, wow, mantap ya kali. Dan di Indonesia untuk pertama kali aku melihat kue pakai keju. Keju? Di Jerman keju itu makanan yang asin, nggak mungkin dicampur kue atau makanan manis. Tapi di Indonesia dicampur dan rasanya enak ternyata. Wah, ini tentang makanan ya. Dicampur dengan keju. Sedap tuh, enak. Dan hanya di Indonesia aku pernah dipanggil Mister.
Oh, Pasti Mister. jalan ada anak-anak panggil saya Mister semua daripada halo atau Mrs. Wah, saya Mister. Oh, Mister. Tapi orangnya ramah, jadi nggak apa-apa. Ya, Oh. di Indonesia itu ya Mister itu hanya untuk satu orang, untuk perempuan atau laki-laki. Karena kan di Indonesia taunya Mister itu ya orang bule, londo. Dan hanya di Indonesia saya bisa mencari snack-snack di tempat seperti ini kerana ada sesuatu yang tidak mungkin ada di Jerman dan yang saya untuk pertama kali lihat di Indonesia, yaitu belalang goreng. Belalang goreng. Enak, cuman kaget. Di kampung saya itu belalang goreng itu seperti makanan sehari-hari. Jadi ya gimana lagi kan, karena kebutuhan untuk beli makanan yang mahal nggak bisa kan, jadi ya kita cari sekeliling yang ada. Katanya itu sebenarnya sangat sehat. Jadi saya nggak tahu kenapa orang Jerman nggak pernah makan itu. Untuk orang Jerman memang super aneh, tapi enak dan sehat juga ternyata. Makan makanan belalang goreng, guys ya. Wow. Sedap ya, guys. Wah. Indonesia, aku pernah mengalami bahwa aku mandi, terus keluar rambutku masih basah dan aku tidak tahu apakah rambutku basah karena mandi atau karena sudah berkeringat lagi. Ini rasanya wah ciri khas Indonesia yang di Jerman belum pernah saya mengalami karena kan di sini nggak terlalu panas, tapi di Indonesia, ingat ya rasanya, Rambut basah. Selalu panas di Indonesia. wah dibakar. Bisa-bisa juga ya. Dan Yang unik lagi, aku lihat untuk pertama kalinya bambu yang sangat besar sekali. Lah ini bambu Jerman ya, cilik-cilik tapi bambu Indonesia, wah jadi kayak pohon ya. Jadi itu heran ya pertama kali melihatnya, tapi bagus bisa tumbuh kayak pohon. ya itulah di Indonesia itu pohon bambu itu bermacam-macam, ada yang besar-besar, ada yang kecil, itu banyak kegunaannya masing-masing. Oke. Apa itu? Tikus. Pertama kali di Indonesia aku melihat kerokan. Orang berkerokan Ini kayak pakai Aku- koin. Oh, koin. aku lihat orangnya itu kira dia ada itu kecelakaan. Itu tato alami. Tapi orangnya malah bilang, wah enak. Itu untuk orang yang meriang atau orang yang sedang sakit itu, wah, dengan kalau orang-orang yang desa itu ya obat alternatifnya yaitu kerokan. Kerokan. Koin, Wah. aku sering di apa itu suruh orang kerokin di Kamu pernah dikerok? Wah pernah, aku diperokin sama kakakku. Wah aku sampai nangis kecir-kecir nangis. Waduh, karena kan sakit, sudah aku bilang sakit dulu, diterusin biar luweh kamu. Wah kecewa, sampai sekarang aku tidak suka itu kerokan lagi. Oke. Kerokan. Buang angin tuh kan, guys. Buang Di angin. Indonesia aku untuk pertama kali mendengar suara tut dan tek 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 dan dung 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 gitu. Wah, itu Wah, suara khas untuk memanggil datanglah, datanglah. es dung dung. Wah, Minta uang kepada orang tuamu, anak-anak. Itu suara Wah. khas yang horor waktu saya kecil itu. wah ini suara paling indah yang Terus- pernah saya dengar. Apalagi Ya. yang dung 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 yang Dung, tut wah, kue putu. itu. Wah, Kalau nggak dibeli itu dia sering nangis terus. Siapa? Kalau sudah ya itu kue putu itu. Tapi kalau kita beli dia itu bunyinya akan diam. Suara-suara horor waktu kecil itu. Bahaya itu. Orang yang membuat orang tua pada geram. Geram dan ingin mengusir para pedagang tersebut. oh. Kamu kok pikirannya negatif Wah, negatif pernah itu adikku. Itu dia waktu kecil nangis terus lah, akhirnya
suami dari ibuku bilang suruh pedagangnya itu pergi dari situ. Pergi dari situ. Nangis terus. Minta dibeliin. Tapi yang itu ya tetap ya penjualnya tetap tak kayak gitu. Waduh. Otomatis orang tua pada marah kan. Orang tua. Wah, gimana luar lagi? biasa. Wah, teman-teman, ini yang memang bikin saya kaget sekali. Di Oke. Indonesia, aku melihat anak mungkin baru 12 tahun nyetir motor. Nyetir motor. Kayak kamu pernah? Aku nyetir motor pertama kali itu SD kelas 6. Oh, Iya. Terus ya karena itu kan Wah, kalau di Jerman, kamu, keluargamu, nenek moyangmu dipenjara semua. Itu nggak boleh sama sekali. tahun apa tuh motornya motor pinjaman. Astaga. Karena kan itu saya sudah apa itu bilangnya karena kalau sudah bisa naik sepeda itu pasti bisa naik motor. Jadi ya setelah saya naik sepeda, saya pinjam motor orang naik sendiri. Pernah hampir kecelakaan terus. Wah, bahaya Sebenarnya. Nah, ya itu bikin saya heran, kaget. Wow. wow, mantap. Wow, dia bilang ya guys, itu perkara biasa di Indonesia nyetir. Itulah Motor. pengalaman istri saya waktu di Indonesia yang membuat heran dan kagum. Wah, kok Kaget. orang Indonesia kayak gini. Tapi kebanyakan ya heran, bingung, tapi ya hanya suka. Dan itu memang yang menarik ya kalau untuk pertama kali keluar negeri, selalu melihat hal-hal yang baru, yang ya istimewa, dan ya beberapa hal juga lama-lama aku sendiri kira wah itu menyenangkan, aku suka. Kayak cowok ini pertama kali lihat dia, wah heran, lama-lama wah suka. I love Indonesia. Ya, We love Indonesia. udah, terima kasih dulu. Ya. Dan jangan lupa like, comment, comment. dan subscribe. Like, comment, Sampai share, jumpa subscribe. di vlog-vlog berikutnya. Dadah, semoga terhibur. Dadah. Dadah. Ngilang. Gimana sayang? Wah, ini bagus sekali untuk jalan-jalan ke piknik. Ternyata alat transportasi di Jerman juga unik-unik ya. Ya, seperti Wah. ini. Wah, nice sekali. Woi. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Matrozi Film Official, di mana kita dapat lihat ya cerita dan juga beberapa hal yang mengatakan tentang kagetnya bule dari Jerman ini guys ya. Apabila saatnya datang ke Indonesia, pertama kali datang ke Indonesia, situasi dan juga kondisi itu tidak pernah dilihat sebelum ini ketika beliau berada di Indonesia, dan dibandingkan dengan di Jerman, nggak ada yang ada di Jerman. Tapi apa yang dikatakannya juga, lama-lama agak menyenangkan, agak apa orang kata suka kepada situasi dan juga kondisi yang berada di Indonesia. Wow, ini satu perkara yang bagi saya sangat-sangat menarik karena kita dapat melihat pandangan dan juga penilaian mereka, terutamanya orang dari luar negara, warga asing lah ya, melihat apa yang ada di Indonesia itu mereka bisa untuk belajar dan juga bisa untuk menjalani kehidupan seperti orang Indonesia. Seperti juga bule dari Jerman ini, dia punya bahasa Indonesianya guys. Wow, mantap banget guys, bagus banget guys, karena kalau kita lihat suaminya itu adalah orang Indonesia dan dia punya bahasa juga, wow, sangat-sangat medok juga ya. Istri bule ini guys ya, orang dari Jerman ini, dia menuturkan dengan bicara bahasa Indonesianya tuh begitu lancar sekali guys. Jadi saya sangat-sangat kagum dan kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan melalui pengalaman dan juga beberapa hal dia rasa kaget ketika berada di Indonesia, tetapi lama-lama jadi suka guys. Wow, tapi ada yang saya nampak, yang saya dengar tadi, belalang goreng guys. Saya nggak pernah dengar ataupun melihat bagaimana belalang goreng itu guys. Wow. Dan dia mengatakan belalang goreng itu dia sangat-sangat suka sekali guys. Apapun guys, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Mungkin ada beberapa perkara ataupun info sebagai tambahan untuk sama-sama kita ketahui lagi bagaimana pengalaman dan juga cerita-cerita hal-hal orang dari negara Jerman, boleh dari Jerman, apabila saat datang ke Indonesia kaget, tetapi lama-lama
jadi suka guys. Itu saja Renkel. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.